Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali aku bernama Stella Wijaya. Dalam renungan audio singkatku ini akan membawakan judul kali ini, Kudayung Perahuku. Selamat mendengarkan. Belum lama ini aku ke tempat wisata umum The Voyage, tulisannya The Voyage, letaknya di Bogor. Bersama dengan papa mamaku, kami bertiga naik mobil sewaan karena kami kan gak punya kendaraan pribadi. Kalau misalnya kita rencana mendadak, kebanyakan itu malahan jadi ya. Kalau misalnya udah direncanain jauh-jauh hari, malahan kadang-kadang suka cancel kitanya, bukan dari sewa mobilnya. Aku senang sekali baru pertama kali di tahun 2020 ini, masa pandemi, aku tetap berjuang untuk jaga kebersihan, pakai masker juga kalau nggak foto, cuci tangan. Aku belajar banyak sekali dari jalan-jalan bersama keluarga ini ya. Di antaranya meningkatkan rasa kebersamaan tentunya. Saling melengkapi kalau misalnya lagi jalan, saling mengingatkan gitu. Untuk meningkatkan kekompakan juga. Dan juga waktu itu pas lagi nyampe ke sana ya, kami disambut dengan segala musik, banyak musik-musik bernada riang gembira gitu, nadanya cepat. Dan jadi menambah excitednya foto-foto di situ dengan latar belakang rumah-rumahan warna-warni, ada kincir angin ala Belanda gitu, ada menara Pisa miniatur yang tiruannya itu ya, tapi tinggi sekali. Terus di sana arsitekturnya, tumbuh-tumbuhannya berbagai macam, unik sekali, didesain untuk foto khusus seperti itu ya. Dan dinding-dinding rumahnya banyak yang dicat macam-macam. Aku paling suka di mana kalau ditanya, Kastela paling suka spot fotonya di mana? Kastela pasti jawab yang di depannya foto gambar sapi itu. Ternyata aku kan di fotografer, ada fotografer di sana, beberapa orang bisa kita minta tolong untuk fotoin beberapa waktu di sana ya. Foto sendiri bisa, foto bersama rame-rame juga bisa. Kastela paling sukanya yang di depan gambar sapi karena lucu aja, suka binatang sapi gitu. Kayak beneran binatangnya, tapi ala-ala anak-anak gitu ya, kayak yang cerah ceria, warna cat warna-warninya juga ya. Kastela juga paling suka di depan rumah warna oranye dan dekat-dekat perahu jembatan situ yang tinggi-tinggi. Kastela juga merasakan energi dari pak fotografernya itu baik sekali ya. Kalau misalnya orang datang ke sana kan rasanya pengunjungnya excited, senang, gembira, sukacita gitu ya. Nah itu jadi energi baik ngumpul di fotografernya. Makasih ya Bapak fotografer yang sudah sabar sekali nungguin aku, udah disingkat sekali foto-fotonya. Aku sebenarnya nggak terlalu takut untuk pergi keluar rumah asal pakai kacamata, face shield juga. Aku sering minum, setiap harinya rutin minum suplemen daya tahan tubuh yang dari Korea itu. Aku pun belajar banyak kalau misalnya pergi jalan-jalan, lebih merhatikan orang tua lagi, maksudnya mau dibeliin minum apa, kan maksudnya kondisi setiap orang kan badannya beda ya. Nah itu jadinya memberi perhatian juga, apa ternyata mama emang perlu lagi minuman yang manis untuk supaya lebih fit lagi badannya gitu. Aku senang sekali, bersyukur sekali ada waktu dan kesempatan bisa jalan-jalan situ. Sebenarnya aku nggak terlalu bahas tentang itu ya. Pas lagi udah selesai jalan-jalan yang udah cukup beberapa foto itu, dan juga tiba saatnya udah mau terakhir mau pulang ya. Aku kan mikir-mikir ada perahu-perahu warna-warni bisa mendayung, itu muat 2 orang kan ya. Naik apa enggak nih ya? Agak bingung sedikit. Tadinya mau pilih warna yang orange. Kastela lagi paling suka sekarang ini lagi warna orange. Kan lucu ya. Ternyata warna orange-nya udah diambil sama orang lain, dinaikin, yang lain udah pergi, udah enggak ada. Terus tadinya mau naik yang warna merah, kesannya berani, sangar itu ya, penuh semangat, kayaknya
meluap-luap, bahagia gimana, merah cerah ceria gitu ya. Tapi terusnya mikir-mikir lagi udah warna biru deh. Ternyata gak nyesel juga pilih warna biru karena teduh. Tadinya udah pas lagi dayung itu ternyata sulit juga ya karena aku kan agak gemuk juga badannya. Jadi mesti pakai tenaga ngedayungnya tuh sering mentok kemana-mana gitu. Nah, belum terlalu biasa nyetir karena nggak terlalu bisa nyetir gitu juga ya. Tapi mama di belakang aku memberikan peneguhan gitu, ngasih-ngasih info, oh kedalamannya 1 meter lebih nih gitu. Jadi aku lebih tenang. Nah itu jadinya aku belajar banyak juga kalau misalnya rute jalanan kemana apa ada yang mentok atau kenapa seperti kita mengarungi bahtera kehidupan. Kalau kita misalnya sendiri berjalan sendiri aja kan agak berat ya, tapi kalau ada apalagi orang tua ataupun teman atau saudara siapa yang akrab dengan kita memberikan peneguhan, kekuatan, jadi kita bisa lebih berjuang lagi, punya kekuatan dengan diberikan daya roh dari Tuhan juga. Ada perahu yang lain gitu, satu perahu 4 anak laki-laki gitu, ada yang agak kecil, ada yang sudah agak besar. Kastela sama mamanya juga bisa mendahului mereka. Lebih ngebut dari mereka, mereka agak ketinggalan. Tapi Kastela karena udah keibuan juga mikirin nih anak gimana nih, nyampe apa enggak nih. Nah itu tadinya agak rasa khawatir, takut tenggelam, takut nggak kuat dayungnya sampai sana, terus takut mentok. Ini sejauh apa, seberapa dalam ini. Jadi ada beberapa pikiran gitu, belum terlalu tahu cari infonya. Kastela udah memberanikan diri aja spontan gitu. Pokoknya kita harus belajar siapin stamina dan punya makan yang cukup deh sebelum itu ya. Karena suasananya juga kan cerah. Untungnya tidak hujan. Kastela juga sempat teringat akan ayat di Alkitab. Sebentar ya. Kita buka Bible kita, Markus 4 ayat 35 ya. Angin ribut diredakan, judul perikopnya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ya walaupun Kastela waktu itu mendayung perahunya sedang cerah ceria gitu, suasana langit cerah, tidak hujan, tapi namanya juga kayak mendayung perahu itu seperti mengarungi bahtera kehidupan gitu juga ya, ibaratnya kayak cerminan seperti itu. Jadinya benar-benar harus bisa berjuang terus, semangat. Kalau misalnya nggak bisa punya tenaga, nggak punya kekuatan apa-apa untuk mendayungnya itu, kita nggak akan sampai ke tujuannya. Tetap aja di jalanan begitu diam terus, nggak ada yang nolongin loh gitu. Maksudnya nggak ada yang dorongin itu perahunya nggak bisa punya disulap, bisa ada rodanya, bisa terbang kayak jet set apa gimana ya kan. Nah itu dia, mau minta tolong teriak-teriak ke orang apa gimana juga ya, malu gimana juga lah ya. Nah udah kayak gitu, kalau misalnya dari renungan audio ini kalian, adik-adikku sekalian, bagaimana, apakah ingat atau misalnya terinspirasi membuat renungan tentang perahu? Topik perahu ini sangat menarik sekali, seperti ada lagu di Bina Iman Anak itu ya. Ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati
seperti angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah oleng, karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, hingga ku selamat tiba di seberang. Terima kasih banyak sudah mendengarkan renungan aku. Demikianlah renungan aku. Tuhan memberkati kita semua. Amin.